Guys, apa dari kalian ada yang suka gak enakan sama orang? Ragu untuk berpendapat karena takut menyinggung orang lain. Susah bilang tidak kepada orang lain. Susah menolak tawaran orang dan dikit-dikit bilang iya ataupun oke sama orang lain. Mungkin dari kalian pernah ada di situasi di mana kalian dimintai tolong atau ditawarkan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mau melakukannya dan akan memberatkan bagi kita. Namun, apa yang kita ucapkan malah berbanding terbalik, yaitu mengucapkan kata iya ataupun oke, karena ada rasa tidak enak kepada orang tersebut. Apakah kalian nyaman dengan hal itu? Pasti kita pernah menyadari kalau rasa gak enakan itu bikin tidak nyaman. Kenapa sih kok gue susah banget bilang tidak? Kalian pasti pernah berpikir seperti itu. Namun kalian hanya bisa merenungi dan tidak bisa apa-apa karena kalian belum memiliki keterampilan untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Misalnya nih, kamu dimintain tolong untuk ngerjain tugas temanmu. Namun tugasmu aja belum selesai. Padahal kamu tahu itu bukanlah hal yang baik. Namun kamu tidak bisa menolak permintaan temanmu karena merasa tidak enak dengannya. Atau misalnya kita lagi stres karena banyaknya tugas atau kerjaan yang menumpuk. Niatnya di akhir pekan akan kita gunakan untuk istirahat, tapi ada teman yang ngajak main ataupun ngajak nongkrong. Padahal kita pengen banget istirahat, pengen banget buat tidur. Mau nolak, tapi nggak enak. Ya akhirnya, kita terpaksa iyain aja dan ikut pergi. Hal itu sebenarnya lumrah terjadi di antara kita semua. Namun, perlu kalian tahu bahwa rasa tidak enakan kita terhadap orang lain dapat dieksploitasi oleh orang-orang tertentu yang ingin memanfaatkan sifat kita tersebut. Karena rasa gak enakan yang kita miliki, bisa saja orang lain bersikap seenaknya kepada kita. Karena mereka yakin bahwa kita tidak akan menolak atas permintaannya. Semakin kita tumbuh dewasa, kita harus sadar bahwa itu bukanlah hal yang baik untuk diri kita. Kalau kita mengedepankan rasa tidak enakan, maka kita sendirilah yang bakal terus-terusan makan hati. Rasa gak enakan juga bisa bikin kita repot sendiri. Mau sampai kapan kita seperti itu? Ada suatu saat di mana kita juga perlu memprioritaskan diri kita terlebih dahulu daripada orang lain. Jika kita selalu mengutamakan dan menyenangkan orang lain, kapan kita akan menyenangkan diri kita sendiri? Perlu disadari bahwa hidup bukan hanya untuk menyenangkan orang lain. Get up! This is our life. Kamu adalah prioritas utama. Yang bisa membahagiakan diri sendiri hanyalah kamu sendiri. Ada beberapa dampak buruk yang bisa kamu alami jika kamu menjadi orang yang gak enakan. Yang pertama, mudah dimanfaatkan. Hal ini jelas terjadi karena orang lain akan menganggap bahwa kita itu dapat dimanfaatkan karena mereka yakin kita tidak akan pernah menolak permintaan mereka. Yang kedua, orang lain akan memandang kita sebelah mata dan dianggap remeh. Selain itu, mereka akan menjadi bertingkah seenaknya kepada kita. Nah, karena kita gak enakan, pasti banyak orang lain yang menjadi seenaknya sama kita. Yang ketiga, pikiran dan juga hati menjadi lelah. Tidak tenang, tidak nyaman, karena kita selalu menuruti untuk melakukan hal yang kita tidak sukai. Ibarat gini guys, kita tidak enak sama orang, tapi orang seenaknya sama kita. Coba dipikir lagi, mau sampai kapan kita seperti ini? Gua dulu seperti ini juga. Tapi gue nerapin 7 prinsip yang sedikit demi sedikit bisa menghilangkan rasa tidak enakan. Mau tahu caranya? Simak terus video part selanjutnya. Gua Khairil Anwar, see you in the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.